Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Ivanadela dengan BP 201054006 dari jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Andalas Kampus 2 Payakumbuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan nih sedikit materi tentang ekonomi terbuka. Baik, ekonomi terbuka adalah jenis perekonomian yang berinteraksi dengan dunia luar melalui perdagangan internasional, pergerakan modal, transfer informasi, dan pengetahuan teknis dan migrasi tenaga kerja. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, yaitu ekspor dan impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Pada sistem ekonomi yang terbuka, terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor, barang, dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain atau sebaliknya melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang jadi dari luar negara. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang bisa menyebabkan perdagangan internasional, yaitu yang pertama perbedaan dalam faktor produksi. Selanjutnya, motif keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan. Yang ketiga, perbedaan dalam tingkat kelangkaan. Yang keempat, perbedaan komparatif dari harga barang. Yang kelima, perbedaan dalam kemampuan untuk produksi. Selanjutnya, ada perbedaan ekonomi terbuka dengan ekonomi tertutup. Nah, dalam perekonomian terbuka, pelaku ekonomi dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama sektor bisnis, sektor rumah tangga, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Ini berbeda dengan perekonomian tertutup, yang hanya terdiri dari 3 sektor selain sektor luar negeri, yaitu sektor bisnis, sektor rumah tangga, dan sektor pemerintah. Nah, jika sebuah negara mengadopsi ekonomi terbuka, pengeluaran negara itu pada tahun tertentu tidak perlu sama dengan output barang dan jasa. Suatu negara dapat menghabiskan lebih banyak uang daripada dihasilkan dengan meminjam dari luar negeri, atau dapat menghabiskan lebih sedikit dari yang dihasilkannya dan meminjamkan perbedaannya kepada orang asing. Nah, selanjutnya perbedaan terjadinya perdagangan nasional dalam sistem perekonomian terbuka. Jika kita nilai kegiatan ekspor dan impor sekarang ini justru memiliki peranan penting dalam perekonomian antar negara yang salah satu penyebabnya mungkin karena perbedaan sumber daya dan perbedaan kepentingan antar negara yang satu dengan negara lainnya. Secara umum, pada sistem perekonomian terbuka ini, produsen memiliki hak untuk melakukan kegiatan penjual produk atau barang ke negara-negara lain atau ekspor, dan juga sebaliknya, yaitu melakukan kegiatan pembelian produk atau barang yang berasal dari luar negaranya atau disebut impor. Nah, kegiatan ini juga memicu sistem perekonomian yang semakin tanpa batas yang ditunjukkan oleh lembaga perbankan dan keuangan juga turut mengikuti perkembangan transaksi yang mendukung kegiatan ekspor dan impor tersebut. Inilah yang disebut dengan ekonomi global yang mewujudkan kegiatan perdagangan secara internasional. Nah, ada pun pemicunya. Yang pertama yaitu perbedaan kondisi produk. Nah, alasan perbedaan kondisi suatu produk ini yang lebih cenderung mengarah pada kualitas produk juga menjadi alasan terjadinya perdagangan internasional. Misalkan, ada salah satu negara yang mempunyai iklim tropis, tentunya memiliki kemampuan untuk memproduksi pisang, kopi dengan kualitas yang lebih maksimal yang kemudian diperdagangkan keluar yang ditukar sebagai macam barang dan jasa dari negara lain. Nah, yang kedua yaitu menghemat biaya produksi. Hal ini juga menjadi alasan para produsen untuk melakukan perdagangan secara internasional. Dan sebenarnya, inti dari alasan ini adalah untuk menekan tingginya biaya produk dengan cara menghasilkan produk dalam skala jumlah yang lebih besar. Nah, ekonomi 4 sektor nih. Nah, yang pertama kita bahas tentang sektor rumah tangga atau disebut juga dengan household sector, yaitu terdiri dari sekelompok individu yang dianggap homogen dan identik. Nah, hubungan dengan perusahaannya yaitu awalnya
Rumah tangga menjual sumber daya manusia yang dimilikinya kepada perusahaan. Dari interaksi antara rumah tangga dan perusahaan, mereka disatukan dalam pasar tenaga kerja. Kemudian, dari penjualan SDM, rumah tangga mendapatkan penghasilan yang terdiri dari sewa, bunga, upah, dan keuntungan. Ini disatukan di pasar keuangan dan lembaga keuangan. Nah, kalau hubungan dengan pemerintah, yaitu dalam hubungan ini rumah tangga menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak pada pemerintah dan rumah tangga menerima kwitansi dalam bentuk gaji, bunga, pendapatan non-remunerasi dari pemerintah atau dalam bentuk pajak. Nah, jika hubungan dengan negara lain, nah itu untuk dapat mencapai hubungan dengan negara lain, rumah tangga diharuskan untuk melewati pasar barang dan pasar luar negeri. Rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri guna memenuhi kebutuhan hidup. Nah, yang kedua, sektor perusahaan. Perusahaan merupakan gabungan unit kegiatan yang menghasilkan produk, barang, dan jasa. Nah, hubungan dengan rumah tangga yaitu perusahaan memproduksi produk dalam bentuk barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian perusahaan mendapatkan penghasilan dari penjualan produk-produknya. Interaksi ini terpenuhi di pasar barang. Nah, pasar barang tersebut adalah pasar yang menyatukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pasar barang sering juga disebut dengan sektor real. Nah, kalau hubungan dengan pemerintahnya, yaitu perusahaan membayar pajak kepada pemerintah dan perusahaan menjual produk dan layanan kepada pemerintah melalui pasar barang. Nah, hubungan dengan dunia internasionalnya, yaitu perusahaan mengimpor produk dan layanan dari luar negeri melalui pasar barang dan pasar luar negeri. Dari hasil penjualan tersebut merupakan mendapatkan untung. Nah, selanjutnya nih, nomor 3, yaitu sektor pemerintah. Bertindak sebagai pembuat dan pengatur kebijakan komunitas dan bisnis. Nah, hubungannya dengan rumah tangga, pemerintah menerima pembayaran pajak rumah tangga untuk keperluan operasional, pengembangan, dan kebutuhan lain untuk mengembangkan negara. Nah, hubungan dengan perusahaan yaitu pemerintah mendapatkan pendapatan pajak dari perusahaan dan pemerintah juga membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran yang ada. Yang keempat yaitu sektor negara lain. Hubungannya dengan rumah tangga apa nih? Ya, yaitu negara lain atau internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga yang dilakukan di pasar luar negeri, dari pasar luar negeri hingga pasar barang domestik, sehingga produk yang dihasilkan dapat dibeli oleh rumah tangga. Sehingga dari transaksi jual beli ini negara lain mendapat beruntung. Nah, hubungan dengan perusahaan dunia internasional atau negara lain, yaitu mengekspor produk mereka ke bisnis perusahaan. Aliran barang dan jasa juga melewati pasar domestik dan kemudian masuk ke pasar barang. Dari proses tersebut juga menghasilkan untung. Nah, selanjutnya nih, keuntungan dari sistem ekonomi terbuka. Nah, yang pertama itu memperluas pasar produk barang dan jasa perusahaan dalam negeri. Nah, yang kedua, mengurangi tingkat pengangguran masyarakat suatu negara karena semakin terbukanya lowongan pekerjaan bagi masyarakat atas perluasan usaha dalam negeri maupun kesempatan memperoleh pekerjaan dari luar negeri. Nah, yang ketiga, warga dari negara tertentu memiliki banyak pilihan atas barang dan jasa untuk aktivitas konsumsinya. Yang keempat, kegiatan impor barang atau jasa dari banyak negara memungkinkan keuntungan tersebut. Nah, yang kelima, warga negara memiliki kesempatan untuk menyimpan uangnya sebagai tabungan ataupun investasi di luar negeri. Yang keenam, suatu negara memperoleh kesempatan untuk mendapatkan dana dari luar negeri berupa investasi ataupun pinjaman dari negara lain dan atau lembaga keuangan dunia seperti World Bank dan IMF. Yang ketujuh, dengan semakin bertambahnya relasi perdagangan akan menjalin banyak persahabatan dari berbagai negara. Yang
8. Memperkuat ketahanan nasional. Perdagangan alutsista atau alat utama sistem pertahanan dan hubungan bekerjasama yang baik akan memungkinkan bantuan untuk keperluan ketahanan nasional yang semakin kuat. Nah, sekian dulu nih materi singkat dari saya. Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.